coklat. Kita tambahin warna coklat tua ya, setelahnya biar eyeliner ada gradasi. Jadi eyelinernya supaya ada gradasi ditambah eyeshadow warna coklat tua, ya. Oh iya, jadi warna eyeshadownya, warna eyelinernya itu tidak kaku ya, teman-teman. Kesulitan selama kasih spot itu biasanya apa ya? Ya, ada yang mau bertanya nggak? Kesulitan biasanya kalau pakai spot itu apa, teman-teman? Biasanya nggak balance ya, sama nggak nempel. Ya. Terus apa lagi? Kenapa? Nggak balance sama nggak nempel dengan sempurna, Ci. Nah, gimana itu solusinya? Oke. Bentar ya, jadi di sini masih merapikan lagi eyeshadownya. Nggak bisa pasangnya, Ci. Oh, nggak bisa pasangnya. Oke. Oke, di sini ini akan ngajarin secara tepat ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Oke, terakhir kita rapikan finishing ya ini ya untuk complexion ya. Nah, di sini menggunakan bedak padat lagi. Oke, nah ini pembaurannya. Oke, tinggal dibaur aja ngikutin arah mata. Ya. Pembaurannya dibaur kembali mengikuti arah mata, jadi ke dalam ya untuk bedak ini. Kalau untuk gradasi, Terus kuas kosong. Kalau untuk gradasi kita pakai jangan ada powdernya. ya, jadi untuk membaur supaya warnanya itu tidak tercampur-campur, pakai kuas yang bersih ya untuk ngeblend. Jadi warnanya itu kayak bersatu gitu. Itu untuk terakhir ya. Baik. Nah, ini dia nih yang mau belajar memakai Scott. Ini juga Cilijing punya produk Scott yang bagus banget. Ini produknya Cilijing sendiri ya. Dari Lovely Beauty ya, ya. Dari Lovely Beauty. Nah, ini udah melalui proses yang panjang sampai Cilijing menemukan formula Scott yang bagus ya. Dan ini kuat banget nempelnya. Tapi ingat cara nempel yang bagus nih ya. Ya, Cilijing menggunakan semprotan air ya. Jadi ditaruh di tangan dulu, kemudian disemprot menggunakan air, baru dikepret dulu. Terus ya dia kita dari depan, dari bawah, dari depan. Itu biasanya kelopaknya itu akan ada garis. Nah ya udah kita letakin di atasnya garis itu aja. Ini pertanyaan yang bagus nih. Apa tuh? Yang dari segi bukan makeup artist, kenapa masih harus pakai Scott? Kan matanya sudah belok katanya. Dari Tepuk tangan dong, dari sisi bukan makeup artist. Nah. Jadi kenapa harus pakai Scott lagi? Padahal matanya udah bagus. Jadi gini, pemakaian Scott itu kalau lipetannya kecil pengen dibuka, kalau lipetannya turun dan kepingin dinaikkan. Kalau lipetannya turun kita akan cenderung kelihatan lebih tua, kelihatan melas, kelihatan sedih. Jadi lipatan yang dibuka itu akan membuat kita tampil kayak berbinar. lebih berbinar. Jadi intinya adalah mata yang besar belum tentu ada kelopaknya. Betul, kadang-kadang kan lipetannya kecil sayu turun gitu. Makanya kan kalau kita mau melakukan operasi kan kadang-kadang kulitnya yang dikurangi supaya matanya terbuka. Nah itu bisa dibantu sama si Scott. Dan kalau lipetannya udah bagus, skip yang namanya kebanyakan orang Indo itu lipetannya pasti kecil-kecil. Chinese, orang Indo lah pokoknya orang Asia biasanya kecil-kecil makanya perlu Scott. Oke, nah ini teman-teman bisa melihat bedanya nggak yang udah pakai Scott sama yang belum pakai Scott? Ya,
Iya, yang udah pakai skot matanya kelihatan lebih terangkat ya, lebih berbinar gitu. Terus kemudian kadang-kadang gini, ada orang yang lipatan matanya itu nggak stabil. Nah, fungsinya skot itu adalah untuk mempertahankan si lipatan mata itu supaya tetap stay. Apalagi kalau misalkan pengantin ya, masih pagi masih seger. Tapi kalau misalkan udah siang atau udah sore, nah bisa-bisa matanya udah mulai sayu atau turun. Nah, skot itu membantu untuk mempertahankan bentuk kelopak mata yang tetap bagus. Skotnya pakai apa, Kak? Pakai Lavi dari Lijing ya. Ya, yang sebelah sini udah pakai skot, kelihatan bedanya teman-teman. Ya, yang ini belum pakai skot. Ya, datanya lebih kayak nggak ada lipatan ya. Iya. Lebih naik dan warna eyeshadownya jadi lebih kelihatan ya. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dong. Langsung dicek ya semuanya. Oke, ya. Jadi ingat, skot itu harus kena air semua. Kalau skotnya Lijing ini kan skot yang veil ya, yang jari itu udah pernah tahu ya. Nah, biasanya kok suka melopek atau apa keangkat itu karena kurang kena air. Jadi lemnya itu kan aktif kalau kena air. Makanya harus kena air ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak, sayang? Iya, jangan aku nanya. Ayo, ada satu pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Dapat hadiah. Ada yang mau nanya nggak? bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Ayo, siapa Malu. yang berani? Mau community Hong Kong berani? Ayo maju bertanya. Seputar skot ya. Hah? Skot. Ayo, Hadiah. dapat hadiah. Ayo maju sini. Maju. Maju ya. Hah? Mau nanya? Sebentar. Tunggu. Sebutkan dulu nama, umur, asal, nomor rekening. Perkenalkan saya Astri. Saya umurnya 36 dari asal Jember. Jember. Udah berapa lama di Hong Kong? Sudah 5 tahun. Baru 5 tahun ya. Oke, untuk make up udah jadi makeup artist berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Jadi kamu kerja setahun udah belajar make up. Oh, tepuk tangan buat Astri. Oke, mau nanya apa Pak? Saya mau menanyakan kalau make up itu ya kalau menemukan klien yang banyak seperti saya ini flek hitam. Flek. Tapi terlalu tebal itu memang agak susah untuk ditutupi pakai foundation, itu caranya gimana? Oke, cara untuk menutupi flek hitam. Tapi kita kasih hadiah dulu. Happy Beauty. Lavi Beauty, oke. Belum dijawab pertanyaannya ya. Udah dapat hadiah. Oke. Foto lagi Mami. Waduh. Oke, one more. Lihat. Slotnya mami. Cuco, meong, manja, Mita, Jende. Oke. Ya, hafalin ya. Thank you. Cuco meong. Baik. Nah, ini Cik, pertanyaan dari Kak Astri tadi adalah gimana solusinya ketika dapat klien yang fleknya itu tebel banget gitu, sampai susah ditutupin. Kira-kira koreksinya seperti apa? Gak ada yang susah kalau kita tahu tekanannya. Kalau keangkat lagi itu biasanya karena tekanannya ditabok. Jadi korektornya ke normal. Naik lagi ya. Gak usah pakai conditioning atau high coverage pun bisa. Kalau kita pemakaian korektornya tepat, tekanan tepat, komposisi tepat. Oke, jadi kalau misalkan mendapatkan klien yang punya flek itu udah harus wajib dikoreksi dengan menggunakan color corrector, ya Kak. Tahu color corrector tadi? Ya, ada yang orange, ada yang kalau flek kira-kira pakai warna apa koreksinya? Orange. Nah, yang tidak
yang membuat flagnya itu tidak ketutup adalah ketika kamu mengaplikasikan foundation di atas korektor itu terlalu tekan, jadi si korektornya keangkat. Iya, betul. Ya, jadi tidak mengkamuflas dia punya flag. Makanya kalau pakai produk di atas produk tekanannya harus turun. Habis pakai korektor, pakai foundation, tekanannya dijaga, ya. Terus misalkan pakai concealer, turun lagi tekanannya karena di atas foundation, gitu. Jadi tab-tabnya harus mulus. Produk itu ditata di kulit, bukan gitu, ya. Jadi ditata satu-satu, gak usah pakai tebel-tebel, bisa ketutup sebenarnya. Jadi makeup artist itu nggak hanya tahu produk, tapi juga harus menguasai teknik makeup, ya. Makanya harus belajar, latihan terus, jam terbangnya diperbanyak, ya. Sering fotoan sama teman-temannya. Tahu foto ya? Saling belajar makeup gitu tuh. Untuk melatih tangannya, latih, oh nanti lama-lama dapet nih, oh, kalau tekanan segini nih ternyata halus ya, kalau tekanan segini nih lebih blok-blok ya. Nah seperti itu, semuanya latihan, ya, nggak bisa langsung jadi, gitu. Oke, lagi masih buka pertanyaan, ambil Alis. Boleh satu lagi? Ada hadiahnya? Besok hadiahnya. Hah? Hadiah di Jakarta. Hadiahnya di Jakarta loh, tapi ngambilnya. Mau? Ayo udah maju. Siapa yang maju? Ayo, Mama. Paling cepat 1, 2, 3. Satu aja. Satu aja. Sweet. Coba. Katanya paling cepat maju kok. Nah, ini dua-duanya cepat. Ayo, gimana? Mau sweet atau mau gula? Dua-duanya udah dua-duanya. 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 Oke. Ambil Alis cantik. Oke. Sekarang dari mana dulu nih? Coba perkenalan diri dulu ya, kakak. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Namanya. Namanya Siti Kustia. Kak Sinti Kustia. Oke, dari Tulungagung. Iya. Berapa lama di Hongkong, Kak? Udah lama 10 tahun. 10 tahun. Tepuk tangan dong. Oke. Kak Sinti mau nanya apa? Mau nanya itu kadang-kadang kalau ada klien itu di sini tuh ada kuku yang hidup itu loh. Kadang-kadang dia Jerawat yang hijau. Jalan-jalan dong jerawatnya yang hijau. terus kadang-kadang dikasih foundation itu masih nongol gitu. Bagaimana cara mengatasi biar nggak kelihatan nongolnya itu? Oke, itu pertanyaannya Mami Olis. Gimana? Oke, terus kita jawab dulu kali ya pertanyaan Kak Sinti ya. Gimana C cara mengatasi jerawat yang masih aktif? Bukan hidup ya. Kalau hidupnya bisa jalan-jalan. Tekstur Ke kos WB. tekstur dan bentuk tidak bisa dihilangkan, tapi bisa disamakan. Ya, jadi ibaratnya gini, kita bikin shading hidung supaya dia kelihatan mancung dari depan. Kalau dilihat dari samping tetap pesek, ya kan? Jadi kadang-kadang ekspektasi kita sebagai model terus tahu ini nyampe ini harus berapa. Nggak mungkin kulitnya jerawatan, pori-pori berubah breakout terus kita make up dia seolah-olah jadinya kayak pantat bayi mulus. Bisa nggak? Bisa. Kalau sudah diedit kulitnya dimuluskan kita bertemu di Instagram. Nggak kan bisa. Yang namanya tekstur bentuk nggak akan bisa dihilang. Oke, Kak Sinti. Jadi untuk kulit ya, kita makeup artist hanya menutupi dengan warna foundation, warna blusher dan segala macam, bukan menghilangkan tekstur. Kalau dia emang jerawatan, ya suruh dia sembuhin dulu jerawatnya, gitu ya. Mungkin karena kenapa? Tekstur tidak bisa dirubah, ya. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai makeup artist adalah tutupi secara maksimal, tutupi yang bagus sampai halus, ya. Kalau misalkan jerawatnya masih aktif, ya mungkin sebelum bermakeup dia itu harusnya treatment kulitnya. Iya, no pasti. Teman kita bisa menutupi dengan produk atau dengan makeup, gitu Kak. Ya, oke. Makasih Mami Olis hadiahnya. 1, 2, 3. Oke, one more. 1, 2, 3. Oke. Jawab banget.
Sukses ya. Oke, ya yang ini sekarang. Ini anaknya disuruh apa ya? Joget. Suruh joget dulu katanya. TikTok aja deh, 2. Oke, ya silakan nama, terus kemudian status belum? Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Dia Kumalasari. Saya Penyiar TV. Kayaknya bisa ini ya, suaranya kok enak ya. iya, nama saya Dia Kumalasari. Saya anggota komunitas masyarakat tangkap hukum di Hong Kong. Dan juga sekaligus mahasiswa Universitas Terbuka. Saya pekerja migran Indonesia. Wow, luar biasa. Penerus mereka loh. Next year, oke. Besok-besok kamu harus jadi motivator seperti Kak Naca ya. Amin. Mau nanya apa Kak? Jadi gini Kak, dulu saya pernah jadi MUA di Indonesia. Terus saya kesini karena ya tuntutan ekonomi, nggak punya duit ya kesini. Dulu permasalahan saya ketika saya jadi MUA adalah ketika saya melakukan makeup itu adalah selalu ada crack di bagian Malai. Oke. Itu benar-benar susah banget untuk diakalin. Kalau untuk saya sendiri, itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, kita sebagai MUA kadang-kala tidak pede dengan brand yang kita pakai. Kebanyakan orang akan melihat brand apa yang dipakai, sedangkan saya sendiri magic is not your brand, not your hand. Oke. Ya, itu gimana sih Kak buat kita itu biar pede walaupun brand kita yang kita pakai itu hanya brand standar karena sesuai kemampuan kita gitu. Walaupun kita kan nggak langsung jadi MUA handal Yeah. ya dari door to door kayak gitu, dan brand kita juga yang dipakai adalah brand yang kita bisa jangkau. Gimana sih tips buat kita sebagai MUA biar kita itu bisa pede dan kita ya itu tadi magic is not your brand but your hand. Oke. Kasih Iya. Oke, kita kasih dulu ya hadiahnya. Baik. 1, 2, 3. Koko ikut ya, Koko ikut. 1, 2, 3, kiss. Oke. Oke, iya, thank you Kak. Jadi gini ya pertanyaannya. Sebenarnya tadi yang ditanyakan adalah gimana cara mengatasi smile line, ya kan? Nah, sebenarnya itu lebih kepada penggunaan skincare-nya. Terus ketika kita make up itu kita juga lihat, ajak lainnya ngobrol supaya tahu ekspresi wajahnya, supaya kita bisa mengenalin, oh si klien ini ternyata smile line-nya dalam. Kalau smile line dalam itu tidak boleh menggunakan foundation yang terlalu tebal karena semakin lama semakin mencetak si kerutannya. Jadi biasanya kalau saya ya itu ketika dia tertawa atau tersenyum smile line-nya nyata, malah saya kurangin, saya blend lagi menggunakan blending cup blender kosong baru ditambah dengan bedak. Seperti itu, supaya di blend lagi dengan bedak supaya lebih sama. Jadi jangan terlalu tebal. Terus skincare ya, kalau di daerah yang smile line-nya dalam itu wajib kena pelembab ya. Pelembabnya harus kena semua. Jangan sampai kering. Yang sebenarnya bikin retak adalah kering di dalamnya. Di dalam smile line itu kering. Jadi dia nggak kena foundation, nggak kena bedak gitu ya. Atau kalau seandainya kena pun karena dia kering jadi nggak nempel dengan bagus gitu. Makanya itulah yang menyebabkan retak smile line gitu. Terus tadi kemudian mau tanya apa lagi Kak? Selain Orang suka lihat brand. oh, dari kemampuan. Oke, Kakak jangan lihat kayak saya saat ini, Mami Oli saat ini, Cilinyi saat ini. Kita semua yang ada di sini itu dulu pasti mengalami seperti Kakak. Iya, jadi trust the process ya. Juga pasti dari pertama juga kita dulu nggak langsung pakai produk mahal, nggak langsung pakai produk branded ya. Tapi bener kata Kakak, tekniknya yang diperdalam, kemudian juga portofolionya yang kita jual di Instagram kita itu adalah etalase kita untuk menjual produk kita. Itu adalah foto-foto hasil makeup yang ada di situ semua ya.
seperti itu. Jadi makanya jangan malas untuk konten, untuk posting terus-menerus, tunjukkan hasil karya kalian gitu. Ya, mungkin Kak Naca mau nambahin? Boleh. Jadi lu mau nggak? Mau nggak ditambahin sama Kak Naca? Oke. Kalau tanya mau ditambahin bisa. Tanya mau hadiah nggak? Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh bagus banget. Yang pertama soal Smileline. Smileline itu artis bintang Hollywood aja tuh punya Smileline. Jadi gak apa-apa punya Smileline tuh harus bangga. Karena kalau masih punya Smileline berarti masih manusia. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, masih bisa diandalkan atau bisa dikasihati gimana caranya ya. Cuman kalau untuk pertanyaan yang kedua itu sangat menarik. Kalau misalnya dia berdiri sini sangat menarik, kenapa? Karena dengan pertanyaan itu adalah pertanyaan menuju proses di mana kalian harus menjadi pembuktian diri. Jadi harus buktikan ke customer, membangun citra-citra personal branding kamu. Kalau kamu bisa membangun personal branding kamu, membangun citra, kalau misalnya kamu belajar pun itu ada nilainya. Jadi kamu menghargai nilai kamu dari skill-skill kamu. Jadi orang kalau lihat hasil kamu tuh bagus, kamu bisa meyakinkan dia itu bagus, dia tidak akan mempertanyakan kamu lagi pakai kosmetik merek apa. Betul atau betul? Jadi untuk jadi someone ya itu pasti dari zero to hero. Jadi nggak pernah yang namanya tiba-tiba kita lahir langsung sukses. Nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau hari ini dia mempertanyakan kamu dan masih worry about kamu, berarti they're not your luck, they're not your client. Masih ada orang lain, masih ada rezeki lain yang menanti kamu. Jadi berharap dan teruslah belajar, jangan pernah menyerah. Trust the process ya. Oke, teman-teman di sini untuk sampai di step complexion dan juga mata udah selesai. Selanjutnya kita akan belajar dari mentor kita berikutnya yaitu Mami Olis Herawati. Alis dan akan ditemani sama mentor Agnes William.